Kali ini kita akan pelajari penggunaan turunan untuk menentukan titik stasioner, interval fungsi naik turun, maksimum minimum dalam bentuk A cos X plus B sin X. Ya. Beberapa soal kita akan bahas seperti ini dalam radian dan juga dalam derajat tentu saja. Kita dihadapkan pada soal seperti ini. Nah, sebetulnya soal seperti ini bisa dirubah dalam persamaan trigonometri. Ini dan ini bentuk yang sama. Bentuknya beda tapi hal yang sama maksudnya disebut dengan identitas. Ini tiada lain adalah ini. Demikian. Bentuknya K cos X ya. Ini dalam interval 0 sampai 360 derajat. Bentuk umum adalah A sin X plus B cos X. Dirubah menjadi bentuk K cos X min alpha. Di sini ada bilangan, di sini ada bilangan. Kita gabungkan dua bilangan ini menjadi satu bilangan. Di sini sudut, di sini sudut. Kita gabungkan bentuknya menjadi ini. Ya, bentuk yang baru tentu saja. Semuanya didapat dari nilai A dan nilai B. Ya. Untungnya apa? Untungnya di sini ada dua fungsi terlibat sin dan cos setelah dirubah menjadi hanya cos aja. Sehingga tiada lain seperti video sebelumnya. Bentuk cosinus begitu. Nah, untuk K didapat dari A dan B. Ini seperti rumus Pitagoras, dikuadratkan saja dijumlahkan, sangat gampang diingat. Kemudian ini sudut alfa juga didapat dari tangen, yang juga adalah dari gabungan A dan B. Sehingga dua angka ini memegang peranan penting. Ya, nanti akan lebih jelas di dalam soal. Tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Sehingga ini sinus, ini kosinus. Di buku lain atau di video yang lain, di orang lain, itu kebanyakan A cos X plus B sin X. Ya, sehingga nanti B per A. Nah, jangan bingung di situ, kita tidak beda. Yang jelas, kenapa saya memilih bahwa A itu yang nempel di sin dan B itu yang nempel di cos. Kenapa? Karena alami tangen itu adalah sin per cos. Sehingga ketika menentukan sudut, kita langsung lihat angka yang nempel di sin, kita lihat yang angka nempel di cos. Ya. Lebih jelas nanti kita akan simak beberapa soal. Konsep selanjutnya adalah dalam trigonometri kita mengenal kuadran. Kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 rumahnya sinus, sin tak cos ya, sin tak cos. Sin tak tinggal di rumah cos. Ingatnya begitu, jadi sin positif, tangan positif, kosinus positif. Kita batasi, kita hanya butuh sin dan cos, berarti sinus positif dan kosinus negatif. Di sini kosinus positif, sinus negatif. Ya, begitu kita hanya perlu sin dan cos. Sehingga ada 4 kemungkinan. Kuadran pertama itu adalah semuanya positif, sin dan cos. Keduanya kompak positif. Kemudian ini ada perbedaan yang sinus yang positif. Kemudian di sini kosinus yang positif. Dan yang keempat adalah keduanya negatif. Ya. Kalau kita tarik garis lurus, nah ini yang kompak ini. Ini garis kompak. Kenapa? Karena di kuadran ini, yang ini kompak positif dua-duanya, di sini kompak negatif dua-duanya. Nih, ini kompak positif dua-duanya, ini kompak negatif dua-duanya. Berarti di kuadran 1 dan di kuadran 3. Sedangkan di kuadran 2 dan 4 tidak kompak. Di sini sinus yang positif, sedangkan kosinusnya negatif. Di sini kebalikan. Justru kosinus yang positif, sinus yang negatif. Sin tak cos. Ini penting, nanti akan kita gunakan. Fokusnya adalah fokus aja pada yang positif. Jadi ketika sinus positif, kita langsung ingat sinus itu rumahnya di kuadran 2, maka kita pilih kuadran 2 dan seterusnya. Yuk kita terapkan ke dalam soal. Tentukan titik stasioner dari ini. Nah, bentuk ini kita akan sederhanakan menjadi K cos X min alpha. Kita ingat, kita butuh angka, dua angka ini yang kita pakai. Ya. A itu adalah yang nempel di sin, biasakan di sini bahwa tentukan A itu adalah yang nempel di sin. Kemudian B itu yang nempel di cos. Ya. Kita gabungkan keduanya dengan seperti rumus Pitagoras. Kuadratkan, kuadratkan, begitu saja. 1 dikuadratkan 1, min akar 3 dikuadratkan jadi positif 3. Ketika kita jumlahkan menjadi 2.
Sekarang tinggal perlu sudut. Sudut juga sangat gampang. Sudut itu kita gunakan tangen. Tangen itu sin per cos. Nah, untungnya begini, sin kita langsung lihat yang nempel di sin berapa angkanya. 1. Cos yang nempel di cos angkanya akar 3. Demikian. Jadi tetap kita pakai dua angka itu. Nah, kedua-duanya positif ada di mana? Ada di kuadran 1. Semuanya positif. Ya. Nah, 1 per akar 3 kita lihat. Nah, ini jangan bingung di tangen min alfa. Tangen pangkat min 1. Ini namanya mencari sudut. Ya, dalam tabel tangen. Ini artinya itu. Kita mencari sudut dalam tabel tangen. Ini arti dari tangen inverse. Kita nyari sudut dalam tabel tangen. Nah, 1 per akar 3. Tangen di sini. Ada nggak yang mirip? Ini ya. Begitu. Tapi kok seperti beda? Ini kalau kita sederhanakan dikalikan dengan bentuk sekawan kan seperti ini. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang kan? Gitu. Jadi sepertiga akar 3. Ini tiada lain dari ini. Nah, kita nyari sudut. Ini artinya dari tangen inverse adalah kita mencari sudut. Nah, ini sama dengan ini, berarti sudutnya berapa? 30 derajat. Berarti sudut yang kita cari adalah 30 derajat. Demikian. Sudah bisa. K-nya sudah tahu 2. Berarti tinggal tulis 2 di sini. Ya, bentuk umumnya selalu begini, selalu cos X min. Karena di sini sudutnya X, maka di sini X. Kita butuh angka, kita butuh sudut. Angkanya berapa? 2, sudutnya 30. Ini min ini selalu begitu karena rumus. Ini bentuk sederhana dari soal. Sehingga setelah begini kita sudah belajar. Ya, kita sudah belajar di video sebelumnya, sehingga gampang. Tinggal diturunkan saja, diturunkan kosinus itu jadi negatif turunannya, ya min 2 sin X min alfa. Kemudian sudutnya kita turunkan 1, sehingga tidak berpengaruh min 2 sin X min 30 derajat. Titik stasioner terjadi ketika X sama dengan, turunan sama dengan 0. Sehingga ini disama dengan kan 0, min 2 pindah ke sini, jadi pembagi 0 dibagi min 2 hasilnya tetap 0. Sehingga min 2 hilang, seperti itu. Sinus yang bernilai 0 adalah sinus 0 dan sinus 180 derajat. Ya. Di sini dulu kita fokus. Sinus ini sama dengan sinus 0. Kita simpulkan pasti X min 30 itu sama dengan 0. Tambah kelipatan 360 derajat. Ya, ini bentuk baku. Kenapa? Karena dalam satu lingkaran periode. Ya. Min 30-nya pindah jadi positif 30 tambah kelipatan 360 derajat. Berarti sudutnya kita dapat 30. Kemudian ditambah lagi 360 menjadi 30 tambah 360, 390. Namun kita lihat batasnya. Batasnya katanya sampai 360. Berarti ini tidak termasuk. Hanya 1 berarti. Setelah dapat, kita fokus ke sini. X min 30 dipastikan sama dengan 180. Demikian. Ini pindah ruas menjadi 210. Ya. Sehingga sudutnya adalah 210. Tambah 360 itu sudah lewat ya. Makanya yang memenuhi hanya 1. Ini titik pada saat maksimum. Ini titik pada saat minimum. Kita dapat 2 sudut. Ya. Nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimum itu kita lihat ini kan. Angka di depan. Berarti 2 maksimumnya. Minimumnya negatifnya. Berarti negatif 2. Soal ya yang kita lihat ya. Soal setelah dirubah maksudnya. Sehingga titik stasioner adalah menjodohkan titik sudut dengan nilai maksimum. 30 derajat, 2, 210 derajat, min 2. Demikian. Kita diminta menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun. Sama saja. Kita punya 0 sampai 360 derajat, itu dalam soal. Ya, batasnya. Kemudian kita punya 30 derajat, kita punya 210 derajat. 30 pasangannya dengan 2, 210 dengan min 2, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu, ini untuk tinggi, berarti ke sini. Berarti dia nanjak, dia naik, berarti positif. Ke sini, berarti dia turun, berarti negatif. Ke sini, berarti positif lagi. Plus, min, plus. Selalu berselang-seling. Setelah visual begini, gampang kita menentukan interval fungsi naik. Naik ketika positif, berarti 0 sampai 30 derajat.
Dan di sini juga sama, berarti 210 sampai 360 derajat. Demikian. Interval turun, kita yang negatif berarti sampai 30 sampai 210 derajat. Demikian. Contoh 2. Nah, di sini dibalik ya. Kosinusnya di depan, sinusnya di belakang. Tidak jadi masalah. Kita fokus ke sin per cos, itu aja. Karena tangan itu sin per cos. Sehingga A-nya itu kita lihat yang sinus. Meskipun di belakang, ini A-nya. Min 3. Sekarang B-nya min akar 3. Meskipun dia di depan, tapi kosinus itu sebagai yang kedua, itu B. Konstanta, gabungkan keduanya. Ya, dipangkatkan maksudnya. Jadi kita dapat akar 12. Akar 12 bisa disederhanakan 4 kali 3. 4 itu bisa keluar, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 3. Konstantanya kita dapat itu. Sekarang kita sudut. Sudut itu ingat sin per cos, selalu ingat sin per cos. Sin berarti langsung kita lihat yang sin. Apakah ini bukan sinus di sini? Angkanya berapa? Min 3. Tulis min 3. Kosinus berarti min akar 3. Tulis. Min dibagi min, plus. Seperti itu. Di sini min, ada yang kompak. Ya, berarti yang kompak itu di kuadran 3, rumah tangan itu. Karena keduanya min. Ya, asalnya begitu. Meskipun ketika kita sederhanakan, jadi min dibagi min, positif, akar 3. Ya, ini sama ya. Ini sama dikalikan dengan bentuk sekawan. Akar 3 kali akar 3, di sini akar 3, di sini akar 3. Demikian. Akar 3 dikali akar 3, 3. Jadi ini bisa dicoret, tersisa akar 3. Ya, bisa dicoba ya, dikali bentuk sekawan, hasilnya adalah akar 3. Kita cari akar 3 ada di mana? Oh, ternyata 60 derajat. Tapi ingat, ini dalam V. Jangan 60 derajat, berarti V per 3 yang kita pilih sudutnya. Sehingga, karena dia di kuadran ketiga tuh di sini, nulisnya begini. Sampai sini kan V ya. 180 derajat itu V. Ini V ditambah V per 3. Nah, begitu cara menulisnya. Ya, jadi V ditambah V per 3. Kenapa ada V? Bukan langsung aja V per 3. Karena dia di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tuh di sini. Untuk sampai ke sini, kita perlu melewati dulu V 180. Baru sudut kecilnya V per 3. Demikian. Jadi sudutnya ini. Bisa disederhanakan, samakan penyebut. Ya, samakan penyebut. Jadi 3V tambah V adalah 4V per 3. Ini samakan penyebut biasa ya, dibagi 3 gitu kan. 3 kali V, 3V ditambah V. 3V tambah V, 4V. Jadi sudutnya adalah 4V per 3. Setelah dapat K, setelah dapat sudut, langsung kita bisa ubah menjadi bentuk ini. Karena di sini sudutnya X, maka di sini pun X. Kita akan masukkan angka, kita akan masukkan sudut yang baru. Angkanya 2 akar 3, sudutnya 4V per 3. Demikian. Setelah mengubah soal, baru kita bisa eksekusi mencari titik stasioner. Didapat ketika turunannya 0. Ya, turunkan, berarti kosinus itu negatif sin, ya, negatif 2 akar 3. Seperti ini. Didapat 0, berarti ini sama dengan 0, pindah ke ruas ke sini kan jadi 0, tetap terjadi ketika 0 dan V. Ya, tadi 180, sekarang karena dalam radian, kompak semua dalam radian. Seperti itu, berarti kita pastikan X min 4V per 3 itu sama dengan 0, pindah ke sana jadi 4V, tambah kelipatan 2V. Sudutnya berarti, karena patokannya 3 di sini, lebih bijaksana kalau kita munculkan angka 3 di sini. Per 3. Boleh? Boleh. Asalkan atas pun dikali 3. Jadi 9V per 3. Kita akan berhenti ketika sudah lewat 9 per 3. Yang pertama kita dapat 4V per 3. Yang kedua, tambahkan 2V. Caranya 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Jadi yang kedua itu 10 per V. 10V per 3. Apakah sudah lewat? Ternyata sudah, maka dia tidak termasuk. Berhenti.
Sekarang kita fokus ke sini. Ya. Sinus ini sama dengan sinus V. Berarti ini sama dengan V. Tambah kelipatan 2V. Ya. Pindah ruas jadi 4V per 3. Ini disamakan penyebut. Jadi 3 dikali V, 3V. Ditambah 4, 7V per 3. Ya. Berarti sudutnya 7V per 3. Ditambah 2V. Berarti 2 dikali 3, 6. Ditambah 7 adalah 13. Sudah lewat ya. Berarti yang memenuhi cuman satu sudut saja. Di sini satu sudut, di sini satu sudut. Di sini maksimum, di sini minimum. Demikian. Nilai maksimum didapat ketika lihat angka yang di depan cos. Ya. 2/3. Minimumnya tinggal negatifnya. Sehingga titik stasioner adalah gabungan sudut dan nilai maksimum. Gabungan sudut dan nilai minimum. Ini titik stasionernya. Ditanyakan interval fungsi naik, interval fungsi turun. Sudah biasa kita ya. Kita dapat ini batasnya 0 sampai 3V. Mohon maaf, bukan 2V tapi 3V di sini. Batasnya 3V begitu. Ya. 4V per 3 itu padanannya dengan 2/3. Kemudian 7V per 3 itu padanannya dengan negatif. Sehingga dari sini ke sini kita naik berarti positif, dari sini ke sini turun berarti negatif, dari sini ke sini pasti naik lagi. Interval fungsi naik terjadi di dua interval ini dan ini. Yang tiada lain adalah antara 0 sampai 4V per 3 dan antara 7 sampai 3V. Mohon maaf ini 3 ya. Demikian. Interval fungsi turun berarti yang negatif 4V per 3 dan 7 per 3V. Seperti itu. Contoh 3. Di sini mirip dengan contoh 2, kosinus di depan. Tidak jadi masalah. Asalkan kita tahu konsisten aja sinus dibagi cos nantinya. Berarti A-nya selalu yang nempel di sinus. 1, yang B-nya berarti min 1. Itu yang kita pakai. Konstanta gabungan dari keduanya, maka jadi akar 2 kita dapat. Kemudian sudut kita dapat juga dari dua angka itu, sinus per cos. Angka yang nempel di sin adalah 1, angka yang nempel di cos adalah min 1. Demikian. Ingat, di kuadran mana dia? Di kuadran positif sinus. Berarti kuadran 2. Ya. Tangan negatif 1, kita lihat di dalam tabel nggak ada ya. Tangan negatif tabelan sederhana ini nggak ada. Kita fokus aja ke angkanya. Jangan ke negatifnya. Biarin aja. Yang padanannya kan ini 1. Ya. Kok bisa begitu? Iya, karena ini soal sudut-sudut yang kecil. Ya, nanti kita akan pakai patokan 180. Sederhana seperti itu. Kita fokus ke 1, itu sudut 45. Ya, itu yang akan kita pakai. Tapi 45 nilainya positif bukan negatif. Betul, yang negatif itu adalah 180 dikurangi 45 derajat begitu. Jadi 45 derajat itu kita butuh untuk pengurang. Ya. Kenapa? Karena kuadran 2. Ya. Demikian. Nah, jadi sudut yang dimaksud adalah 135. Coba 135 ada di mana? Ini 90. 135 kan ada di sini di kuadran kedua. Begitu. Jadi untuk mencari kuadran kedua, patokannya adalah 180 dikurangi. Ya. Nah, begini. 180 itu kan ke sini ya. 180. Nah, udah kelewatan. Balik lagi sedikit. Dia nyampe di kuadran 2. Makanya 180 dikurangi. Berarti mundur. Begitu. Kalau yang kita dapatkan ternyata dia di kuadran ketiga, rumusnya bagaimana? Yang tadi ya. 180 ditambah itu. Ya. Di video channel ini, persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X, silahkan diklik. Nah, di situ dijelaskan beberapa tipe-tipe soal. Ini kuadran 2, 180 dikurangi. Kemudian kalau kuadran 3, 180 ditambah. Jadi patokan kita ini. Ya. Kalau kuadran 4 berarti min alfa. Demikian. Klik aja di channel ini. Silakan, itu udah jelas. Kita fokus ke sini. Karena kuadran 2 berarti yang ini. 180 min
derajat. Ketika dihitung adalah alfanya 135 derajat. Konstanta kita sudah tahu, akar 2, tinggal ditulis aja akar 2 di sini. Kemudian alfanya pun kita tahu 135, tinggal ditulis. Bentuk sederhana dari soal adalah ini. Sehingga kita bisa terapkan, tinggal diturunkan saja untuk mencari titik stasioner. Turunan dari min akar 2 cos adalah min sin ya, min akar 2 sin. Lalu sudutnya turunkan, kita dapat angka 2. Sehingga 2-nya pindah ke depan, sehingga min 2 akar 2. Demikian. Titik stasioner terjadi ketika turunan sama dengan 0, seperti biasa, ini dijadikan 0, berarti ini pindah ke sini jadi 0, demikian. 0 itu terjadi ketika sudutnya 0 atau sudutnya 180 derajat. Selalu begitu, 0 dan 180 derajat. Fokus ke sini, kita pastikan bahwa 2x itu sama dengan 0 tambah kelipatan 360 derajatnya. Kan ini satu lingkaran penuh, periodenya ini pindah ke sana jadi 135, ya ini masih 2x, mohon maaf. Sehingga X-nya tinggal dibagi aja semuanya. 135 dibagi X, dibagi 2, 67,5. 360 dibagi 2, 180. Dibagi 2 ya. Demikian. Sehingga sudutnya adalah 67,5 ditambah 180, 240. 7 ditambah 180 sudah lewat. Ya. Karena batasnya juga sampai 360. Berhenti di situ. Lalu yang ini kita simpulkan bahwa sudut ini pasti sama dengan 180, ini pindah jadi penjumlahan 315, lalu dibagi 2 semua, 157,5, 180. Sudut yang kita dapatkan 157,5 ditambah 180, berarti 337,5, belum kan? Ya, berarti masih. Kalau kita tambahkan lagi 180, sudah lewat. Berarti berhenti di sini. Ini sudut pada saat maksimum. Ini sudut pada saat minimum. Kita dapatkan nilai maksimum adalah akar 2 dari sini. Kemudian minimumnya min akar 2. Titik stasioner kita tinggal menjodohkan saja. Ini dengan maksimumnya. Ini dengan maksimumnya. Ya. Kemudian dua titik ini dengan yang minimumnya, dengan yang negatifnya. Demikian. Kita diminta mencari interval fungsi naik, interval fungsi turun. Kita sudah tahu, tinggal gambar saja. Seperti itu, sehingga ini positif, ini negatif, turun kan? Ini naik, ini turun, ini naik. Interval fungsi naiknya 1, 2, 3. Dari 0 sampai 67,5, dari 157 sampai 247,5, dari 337 sampai 360. Fungsi turunnya 67,5, 157,5, dan 247, 337,5. Itu contoh ketiga. Untuk memastikan kalian paham, silakan dicoba 3 soal ini, ya, silakan.